Greenhouse-nya ada, tapi beda materi nanti. Kalau ini mah garis besarnya aja Pak ya. Kalau yang bagus itu ketinggian tiangnya itu 3 meter setengah, 3 meter setengah. Kalau sekarang kebanyakan yang salah itu ngebangunnya di atasnya plastik dulu atau kaca, baru di bawahnya paranet. Nah yang bagus itu harusnya paranet dulu di atas, itunya di bawah. Jadi perguliran suhunya, efek rumah kacanya nggak mantul karena ada paranet. Terus pinggirnya itu kalau di Indonesia cocoknya pakai insect net, jangan pakai kaca. Tapi insect netnya Bapak bisa nyari yang meshnya berapa. Misalnya yang kerapatannya 600 atau 400 atau 200 mesh, kan tergantung kebutuhan ya. Minta yang berapa mesh. Terus nyarinya jangan beli yang net biasa. Kalau net biasa kan jelek ya. Yang lokal itu kan seratnya. Bapak nyarinya di online nyebutnya jangan paranet, monofilamen. Kalau untuk bangun sendiri ya, monofilamen, nanti kerapatannya bisa misalnya mau 75, 80, itu ada. Cuma harganya emang 5 kali dari yang biasa. Cuma daya tahannya bisa 25 tahun, 30 tahun gitu. Kalau untuk pakai sendiri daripada pakai net biasa, paranet biasa, mudah sobek, 3 tahun ganti, 3 tahun ganti, mending sekalian beli yang mahal dan awet gitu kan. Kalau untuk pakai sendiri. Namanya tapi bukan paranet, monofilamen. Nanti tinggal milih cahayanya butuh berapa, 75. Ya, yang cahaya masuknya. Ya, 55 biasanya mulainya, 45, 55, 65, 75 gitu. Saya juga pakai monofilamen, saya bikin kandang ayam di Ciamis Pak dari 2011. Pinggirnya pakai itu, kebun saya yang di Bogor juga pakai itu, awet nggak ganti-ganti. Terus tihangnya, kalau pengen bagus, Bapak pakai yang galvanis yang tebal ya, 21 atau 2,3 kan. Terus dicelup lagi Pak, dikerom lagi, diciterup, kan ada ya. Jadi galvanis kan kalau yang kontraktor biasanya galvanis aja atau besi holo aja. Kan itu nanti berkarat. Nah, ini dikerom lagi Pak, dicelup lagi. Jadi lebih tahan lama. Iya, dikerom lagi, habis itu dicat lagi lebih bagus lagi. Iya. Iya, di itu. Kalau untuk pribadi biasanya saya bikin yang sekalian gitu, tapi kalau kantor kan tergantung lelang atau itu ya, tergantung speknya. Ada lagi? Belum lanjut ini hama penyakit, nanti tinggal periodnya apa? Tip dan trik. Iya. Kalau saya susah, kebetulan belum susah. Tapi kalau di Bogor jarang sih Pak. Kalau di Bogor jarang, yang paling susah itu aklim. Aklim itu resiko kematian. Jadi kalau di kultur jaringan, yang paling susah itu pas masukin ke lab namanya sterilisasi, sama pas ngeluarin dari lab namanya aklimatisasi. Itu biasanya banyak yang matinya. Kalau sudah biasa, teman-teman yang sudah biasa biasanya 40% mati atau 60% gitu kan. Ya, tapi kalau yang udah biasa mah tumbuhnya di atas 80 sih Pak. Atau di atas 80. Tapi yang saya alami, saya 2014 banyakan untungnya sih Pak. Jadi ini 2014 saya penelitian anggrek hitam ini kan. Anggrek hitam ini saya bikin saung net sendiri Pak. Jadi nggak ikut proyek dosen. Jadi saya bikin saung net sendiri di Gunung Salak. Bikin itu hampir 200 jutaan Pak untuk penelitian saya ini. Yang anggrek hitam ini 200 jutaan. Tapi dalam otak saya itu udah kebayang untungnya. Jadi saya beli nih ke Merimba Puncak anggrek ini, beli 300 pot. 300 pot waktu itu masih 35 ribuan ya 2014. Kemudian saya pecah jadi 800 pot. Jadi kan kalau ini mecahnya gampang Pak. Tinggal dipotong 2 atau 3, dipindahin, dia ini akan jadi cadangan makanan, kemudian akan tumbuh jadi tunas baru. Nah, saya beli 300 pot, saya pecah jadi 600, kemudian saya pecah lagi jadi 900. Tapi saya pakai untuk penelitian itu 800 pot. Jadi saya pakai penelitian 3 percobaan di lapang 800 pot yang anggrek hitam Kalimantan ini. Saya modal keluar hampir 200 jutaan. Jadi penelitian di laboratorium 3 perlakuan, di lapangan 4 perlakuan. Tapi setelah penelitian saya beres Pak, dari 800 pot,
Saya panen dari satu pot ini misalnya dapat dua, ini dua, di sini dua, taruhlah rata-rata satu ya. Setiap 4 bulan sekali saya panen dapat 2 pesedobal ini Pak. Dulu pas waktu awal-awal 2018 saya jual 10.000 satu pesedobal. Satu pesedobal ini. Ini saya sampai diblokir sama di grup-grup Facebook itu Pak, karena jual kemurahan. Kan target saya ngebalikin modal ya, ngebalikin modal berarti 20.000 kali 800. Satu kali panen per 4 bulan ya, 800. Akhirnya saya jual 45.000 satu per 2 atau 3 pesedobal ini. Akhirnya saya jual 45.000, jadi kehitung 15.000 lah satunya. Itu baru nggak pada ngeblokir. Sampai sekarang dari 2018 sampai 2024 indukan saya yang 800 ini masih untung, tapi saya tiap 4 bulan sekali bisa panen sampai 1.500 pohon dari modal 800. Harganya sekarang 70.000 kali 1.500 per 4 bulan Pak. Lumayan ya Pak kalau itu. Jadi 200 itu udah balik modal yang iya. Jadi induknya masih utuh. Saung saya, saung netnya masih ada karena pakai tiang yang bagus, pakai net yang bagus kan Pak. Dari 2014 itu masih utuh sampai sekarang. Ini indukan masih utuh 800. Saya sekali panen 1.500 papan pakis. Yang beli Mas Febri. Kemarin beli kan. Jualnya 70-an sekarang. Kalau dulu saya jual masih 10.000-an, cuma pada diprotek. Nanti yang dendro juga ada caranya. Ya, modal pertama. Tapi kalau misalnya aglonema juga sama. Aglonema, tapi belinya yang di atas 100.000 ya. Yang mau ada di situ kayaknya nggak ada, tapi ini teori aja. Mau nama aglo, mintanya buah-buahan. Buah materinya, tapi nanti kalau mau nanya nggak apa-apa. Tapi teori materinya saya kebetulan nggak bawa, saya bawa yang anggrek sama aglo. Tapi kalau mau nanya tentang buah silahkan. Nah misalnya saya contoh aglo ya Mas, aglo nih, ini misalnya aglo lah. Aglonema kita beli taruhlah yang harga Adelia lah 100.000 ya. Adelia misalnya 100.000, jangan Golden Hope lah kemahalan. Adelia 100.000 Pak, ini misalnya Adelia ya, misal ya Pak ya, aglonema Adelia. Ini kita potong pucuknya. Harga 100.000 itu 3 daun 4 daun. 3 daun 4 daun. Kita potong pucuknya. Diambil 3 daun, pucuknya dipotong ya, aglonema itu. Kemudian kita akarkan pakai sungkup. Modal taruhlah 10 pot ya, Mas. Mik, modal 10 pot 1 juta ya. Modalnya 1 juta 10 pot. Potong daunnya 3 atau 4. Kita tanam pakai perangsang akar. 3 minggu sudah berakar, tapi siap jualnya 5 minggu. Biasanya dikeluarin dari sungkupnya 5 minggu. Ini masukin sungkup 10 tanaman jadinya kan, di pot, masukin sungkup, 5 minggu keluar sungkup, 2 minggu di bawah net, habis itu jual 7 minggu, dijual lagi dengan harga 100.000, balik modal 1 juta ya, dengan waktu 7 minggu. Ke bawahnya, kan ini masih ada batangnya Pak, ada batang yang berdaun, ada batang yang tidak berdaun. Kita potong lagi satu ruas, jadi dipotong satu ruas. Cuma kan ini titik tumbuhnya biasanya di bawah daun gini, titik tumbuh aglo. Nih, misalnya tadi udah dipotong gini kan, ya pucuknya 3 daun ya, 3 daun misalnya ini udah dipotong, ditanam, masmik 5 minggu, dikeluarin dari sungkup 2 minggu, jual 100.000-an, balik modal 1 juta. Bawahnya untung. Kita potongnya, ini namanya ruas kan ya, nodus ya. Ini titik tumbuh di bawah daun. Kita motongnya di jarak antar nodus. Jadi titik tumbuh di sini sama di sini motongnya ya. Pokoknya jarak antar nodus. Nanti kita tanam lagi. Yang ini yang ada daunnya tanam lagi. Ini agak lama keluar akar sama keluar daunnya. Untuk jadi 3 daun itu 4 bulanan. 4 bulan akar keluar, daun udah 3.
jual lagi. Kalau misalnya ini ada 3 yang ada gininya, berarti 3 kali 10, 30. 4 bulan kemudian jual 100 ribuan lagi, udah untung 3 juta kan. Yang modal tadi udah balik modal. Yang batang bawahnya belum habis karena masih ada yang masih gundul, potong lagi seruas-seruas, potong lagi gitu, tinggal ditanam lagi, 4 bulan jadi duit lagi gitu. Cepet Pak nyari duit mah kalau tanaman. Iya, per 4 bulan Pak, per 4 bulan. Ini nanti keluar Pak, bikin sendiri katanya, nanam sendiri. Nggak apa-apa pulang kerja, saya juga Senin sampai Jumat kuli, Senin sampai Jumat kuli, Sabtu Minggu ke kebun.